tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, debut manis duo naturalisasi Timnas Indonesia. Masuknya Pratama Arhan menjadi mimpi buruk bagi Philipp Troshi. Ranking FIFA Timnas auto melesat naik. Bek terbaik Seri B jadi kekuatan baru di Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga panas ini sukses dimenangkan oleh skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini pun menjadi modal bagus menghadapi Vietnam di leg kedua yang akan digelar di kandang Vietnam pada 26 Maret mendatang. Satu-satunya gol Timnas dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-51. Kemenangan ini sekaligus menjadi 3 poin perdana untuk Timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kemenangan pasukan STY atas Vietnam menjadi debut manis Jay Ises dan Nathan Joaon. Bagaimana tidak, tampil untuk pertama kalinya berseragam merah putih, debutnya langsung menghantarkan Garuda meraih kemenangan. Tak tanggung-tanggung, 3 poin ini berhasil dicuri dari rivalnya, yakni Vietnam. Berdua dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner, back andalan Venezia FC ini tampil full 90 menit tanpa celah. Begitu juga dengan Nathan, meski terlihat belum beradaptasi dengan baik, Nathan mampu bermain dengan sangat disiplin. Laga panas antara Timnas Indonesia versus Vietnam mempertontonkan permainan yang penuh drama. Jalannya laga terbilang alot bagi kedua tim. Timnas sempat dalam tekanan di beberapa waktu, namun skuad Garuda mampu keluar menyerang dan menciptakan beberapa peluang. Sampai pada masuknya Pratama Arhan menggantikan Nathan menjadi titik balik kebangkitan Timnas. Melakukan serangan secara masif, Arhan mendapat peluang untuk memberikan lemparan ke dalam andalannya. Benar saja, lemparan Arhan yang khas mampu menciptakan kemelut di depan gawang The Golden Star. Bola yang jatuh dari langit tak mampu diamankan bek Vietnam yang jatuh tepat di depan Egy Maulana Fikri. Tak menyia-nyiakan peluang, gawang Vietnam pun dijebol oleh Egy. Skor pun tak berubah bagi kemenangan Timnas Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen grup F dengan 4 angka. Unggul 1 poin dari Timnas Vietnam di posisi ketiga. Sementara dengan Irak di puncak klasemen, Timnas Indonesia tertinggal 2 angka, namun dengan catatan Irak baru melakoni 2 laga. Sementara di ranking FIFA, Timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Timnas Indonesia naik 4 posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Sintayong angkat bicara soal kritik dan sindiran dari sejumlah pihak tentang banyaknya pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia. Pelatih skuad Garuda ini menyebut bahwa naturalisasi ini merupakan hal yang wajar. Menurut Sintayong, saat ini adalah era global. Selain itu, para pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Kedatangan para pemain naturalisasi ke skuad Garuda juga memberi dampak positif. Mereka pun mampu meningkatkan kualitas permainan tim merah putih. Sementara itu, pernyataan Sintayong soal dampak positif pemain-pemain naturalisasi pun diamini oleh Pratama Arhan. Fullback kiri Timnas Indonesia ini menilai bahwa kehadiran para pemain naturalisasi tersebut berdampak positif baginya dan rekan-rekannya. Arhan pun menampik bahwa ada gap antara pemain lokal dan naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun tersebut menyebut bahwa hubungan antar pemain di skuad Garuda sangat kompak. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan menyambut hangat kedatangan Nathan Joaon di Timnas Indonesia. Sering jadi andalan Sintayong, Arhan dan Nathan sama-sama menunjukkan kualitasnya di latihan untuk mendapatkan tempat utama di Timnas. Pratama Arhan menilai kehadiran Nathan Joaon justru memberikan motivasi lebih. Menurutnya, hadirnya bek ASJ Heerenveen ini memanaskan persaingan di posisi bek kiri.
Pemain asal Suwon FC ini menambahkan dia akan berusaha menggali ilmu dari Nathan. Apalagi pemain tersebut memiliki pengalaman bermain di Eropa. Selain bersaing di timnas, mereka harus bisa meningkatkan chemistry agar bisa maksimal saat bermain. Arhan menjelaskan bahwa hadirnya pemain keturunan akan menambah kekuatan untuk timnas Indonesia. Dia berharap semua pemain bisa segera menyatu dan sama-sama berjuang untuk skuad Garuda. Pemain keturunan Nathan Joon mengaku kagum dengan figur pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Menurut Nathan, Sintayong merupakan sosok yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Ia juga mengatakan bahwa Sintayong merupakan pelatih yang bagus dan menyenangkan. Sebelumnya, Nathan juga sudah bertemu dengan Sintayong di Belanda. Kala itu, Sintayong tengah menjalani perjalanan ke Eropa untuk memantau sejumlah pemain abroad. Selain menemui dirinya, STY juga menemui Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Nathan mengatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut melihatnya bermain dan tentu paham akan kemampuannya. Ia menambahkan bahwa dia optimistis bisa membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Seperti diketahui, Jay Izzet menjadi salah satu penggawa naturalisasi anyar timnas Indonesia. Setelah menyelesaikan segala prosedur yang ditentukan, ia akhirnya berpeluang debut bersama skuad Garuda. Pada level klub saat ini, Jay Izzet diketahui menjadi bagian dari Venezia yang berkompetisi di Serie B, kasta kedua Liga Italia. Melihat ke belakang, Izzet bergabung dengan Venezia pada Juli 2023. Hampir setahun berada di Italia, ia sudah memiliki statistik mentereng bersama klubnya tersebut. Sepanjang bergulirnya Serie B musim ini, tercatat ia sudah bermain sebanyak 17 pertandingan. Dari 17 laga yang dijalani Izzet bersama Venezia, 15 diantaranya dimainkan secara penuh selama 90 menit. Menurut penilaian SofaScore, Izzet memiliki statistik yang lumayan impresif, di mana pemain berusia 23 tahun ini tercatat melakukan 1,0 intersepsi per pertandingan, 1,7 tackle per laga, 3,1 sapuan, serta 56% menang duel di lapangan. Pengalaman dan kualitas yang dimilikinya diharapkan bisa berkontribusi besar bagi timnas Indonesia ke depannya. Kabar baik datang dari kiper Panathinaikos Cyrus Margono yang telah melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pagi tadi. Cyrus ditemani oleh sang ayah Johan Margono. Staf khusus Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan Hamdan Hamedan pun turut mendampinginya. Sekedar informasi, Cyrus tidak akan menjalani proses naturalisasi, melainkan kiper berusia 22 tahun itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI saja. Jika menilik proses Cyrus, hal ini serupa seperti Elkan Bagot. Dia menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian karena pernah melepas status WNI-nya. Ayahnya sendiri merupakan orang asli Indonesia, sedangkan ibunya merupakan warga negara Iran. Hadirnya Cyrus tentu menjadi kabar positif untuk timnas Indonesia. Karena dengan begitu, Sintayong memiliki tambahan opsi pada sektor penjaga gawang. Kendati nantinya sudah mendapat paspor Indonesia, hal itu tidak menjadi garansi Cyrus akan memperkuat skuad Garuda. Pasalnya, persaingan di timnas Indonesia akan menjadi sangat kompetitif lantaran akan hadir juga sosok Martin Paes. Pengakuan terhadap kinerja Sintayong tidak hanya datang dari para pecinta timnas Indonesia. Pelatih asal Eropa Gilbert Agius bahkan ikut mengakui kinerja STY dalam menangani skuad Garuda. Meski belum memberikan gelar, STY mampu membawa perubahan dari segi ranking FIFA dan juga kualitas permainan skuad Garuda. Keberhasilan STY membawa perbaikan di timnas Indonesia juga tidak terlepas dari peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Semenjak kepemimpinannya, wajah sepak bola Indonesia berubah menjadi lebih sedap dipandang. Sebagian besar insan sepak bola nasional juga setuju dengan penilaian yang menyebut PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan di bawah kepemimpinan Erick, PSSI dinilai sudah pada jalur yang tepat menuju perbaikan sepak bola Indonesia.